Indonesia adalah pengekspor ikan hias nomor 1 di dunia. Jangan bangga dulu teman-teman, itu kalau dihitung berdasarkan jumlah. Kalau dihitung berdasarkan nilai uangnya, Indonesia hanya di peringkat kelima. Kok bisa gitu? Menurut Pak Rifki Effendi Hardianto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan, PDSPK PKKP, secara volume kita nomor 1, tapi memang secara nilai masih kalah karena ikan Indonesia yang diekspor belum semuanya masuk seleksi. Tapi ada ancaman lain yang bisa menghentikan ekspor kita sampai nol, yaitu biosecurity, yang bisa menjadi alasan eksportir Indonesia semakin sulit menembus pasar internasional. Karena biosecurity adalah standar keamanan ekspor yang ditetapkan negara-negara tertentu. Oleh karena itu teman-teman, kita diundang oleh Pak Teguh, pemilik dari Indo-Pisces Exotica, sebuah eksportir ikan yang menerapkan sistem biosecurity yang ketat. Fungsinya agar teman-teman juga dapat belajar tentang apa sih biosecurity itu. Oke Pak, lanjut Pak. Hai Petasian, apa kabar? Ketemu lagi kita. Sekarang kita di instalasi karantina ikan hias kami, CV Indo-Pisces Exotica. Nanti kami dan teman-teman kami dari staf kami akan mencoba menjelaskan kepada guys di Petasian bagaimana proses ikan kami masuk dan bagaimana kemudian dikarantina untuk kemudian diadakan pengepakan untuk dikirim ke luar negeri. Sebab sekali lagi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Indonesia sangat kaya akan ikan hias. Jadi kita punya endemik ikan hias yang banyak dan kita mampu membudidayakannya juga. Itulah kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selamat datang guys. Silahkan untuk masuk ke dalam instalasi ikan hias dan nanti akan melihat langsung bagaimana instalasi ini dan proses-prosesnya. See you. Sebelum kita lanjut melihat kegiatan Indo-Pisces, kita harus mengerti dulu arti dari biosecurity. Karena semua kegiatan Indo-Pisces ini didasarkan atau diambil dari peraturan atau alur kerjanya si biosecurity. Mulai dari isi air aja itu udah ada aturannya, jadi nggak boleh sembarangan. Oke, berikut teman kita si Aji yang coba tanya ke teman kita dari Indo-Pisces, apa itu biosecurity. Mungkin Bapak bisa jelasin Pak, apa itu biosecurity? Terima kasih. Itu arti sendiri dari biosecurity itu adalah mencegah suatu penyakit ikan, karena kita kan usaha di ikan hias, masuk ke wilayah penampungan kita dan menjamin produk dari ikan hias itu terbukti sehat dan sampai di customer kita di luar negeri. Atau secara sederhananya nih teman-teman, biosecurity adalah ketahanan hayati kalau dalam bahasa Indonesianya ya, atau serangkaian tindakan pencegahan yang dirancang untuk mengurangi risiko penularan penyakit menular pada tanaman, ternak, dan organisme hasil modifikasi genetik. Gua kasih contoh kasus dulu ya agar gampang dimengerti. Ini adalah Kika, ikan dari Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. Dan ini adalah Kumi beserta teman-temannya, penyakit asli dari Indonesia. Mereka ini bikin si Kika ini jadi sakit. Ketika si Kika ini sakit dan dia ketemu sama eksportir yang nyubitol, akhirnya si Kika ini malah dibungkus dan dipersiapkan untuk diekspor. Akibatnya Kika beserta ribuan ikan sakit lainnya dikirim ke seluruh dunia. Ketika dia sampai di luar negeri, tentunya dia bergabung dengan ikan spesies asli di sana. Dan ketika dia bergabung dengan ikan spesies asli di sana, disinilah problemnya mulai muncul. Kumi dan teman-temannya mendapatkan kesempatan untuk menginfeksi ikan-ikan spesies luar itu. Pada akhirnya, penyakit Indonesia ini berkembang biak dan menyebar ke seluruh dunia. Ini berbahaya karena mungkin ikan di luar negeri itu tidak tahan terhadap penyakit yang khasnya itu dari Indonesia. Sehingga spesies-spesies luar negeri yang tidak tahan terhadap penyakit ini bisa saja punah. Atau mungkin terjadi outbreak di Indonesia yang penyakit ini belum dikenal oleh dunia medis, berkembang biak dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi biosecurity itu diciptakan sebagai langkah-langkah yang wajib diikuti agar eksportir boleh mengekspor ikan ke negara tertentu, agar penyakit-penyakit itu tidak masuk ke negara mereka. Nah, kalau kita nggak siap, mampuslah ekspor kita. Oke, kita lanjut ke hal yang paling awal dulu yang dijaga oleh Indo-Pisces Exotica. Berikut teman kita Nami yang akan nanya-nanya. Nah, jadi gini Pak, saya ingin bertanya nih, sebagai salah satu eksportir ikan hias ya, di ikan hias itu
ya namanya juga ikan ya. Yang paling penting pastinya air kan. Betul. Nah, jadi kalau air itu di sini menggunakan sumbernya dari mana? Ya, baik ya, saya setuju sekali. Nomor satu adalah air untuk di ikan hias ya. Air kami ambil dari sumur. Nah, teman-teman, jadi ini salah satu sumber kita. Di sini sekitar 30 meter sampai 40 meter kedalamannya. Kemudian tentunya air dari sumur yang sudah kami anggap bersih, tetapi juga belum tentu itu 100% bersih. Kan kalau dari sumur kan biasanya air yang bening, belum tentu bersih. Maka kami berikan filterisasi. Jadi setelah diambil dari beberapa sumber, ada 3 sumber setidaknya di tempat kami, karena kami harus menyesuaikan, ada beberapa pH yang mendekati 7, ada yang 7 lebih begitu. Lalu kami filterisasi. Ini kita bisa. Di sini isinya macam-macam. Ada kayak Jepmet, asid, zeolit, macam-macam. Jadi Dan filter ini fungsinya adalah untuk mencoba mengurai atau meminimal sedikit mungkin kandungan-kandungan mineral yang tidak dibutuhkan secara baik. setelah air treatment di sini, muter, air larinya nanti ke sana, ke penampungan bawah. Nah, nanti kita ke sana, ke penampungan bawah, sambil lihat air yang dari sini ke bawah seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke bawah. Jadi dari filter tadi, air ngalirnya kemana sih? Kita ikuti. Nah, jadi ini penampungan kita, penampungan air kita. Di sini ada 10 bak besar-besar di bawah tanah. Ini di atas kita ini adalah instalasi karantina kita di atas. Nah, penampungan kita itu ada di bawah. Jadi air yang tadi dari filter masuk, itu masuknya ke sini, ke penampungan air sini. Jadi di sini ada 10 bak, ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meter satu baknya dengan kedalaman 4 meter. Jadi cukup banyak menampung air di sini. Nah, dari sini di treatment lagi, diputer, baru dipakai ke instalasi karantina kita di atas. Gitu. Setelah air aman, coba kita lihat cara urus ikannya ya. Setelah penerimaan ikan dari peternak, ikan masuk ke ruangan penampungan dulu. Di situ ikan diamati dulu sebelum masuk ke karantina. Kami nggak bisa masuk karena lagi banyak pekerja, jadi kami siap-siap masuk ke karantina aja teman-teman. Untuk masuk ke karantina, kita tidak boleh memakai alas kaki yang kita pakai dari luar, karena ada kemungkinan akan membawa penyakit dari luar teman-teman. Indopieces menyediakan boots untuk masuk ke dalam karantina mereka buat kami dan pekerja. Sebelum masuk, baik pekerja maupun pengunjung diwajibkan untuk cuci tangan. Karena tangan kita kan bekas megang macam-macam ya, dan di dalam kita pasti menyentuh sesuatu. Jadi, ada kemungkinan tangan kita itu mengkontaminasi ikan yang sedang dikarantina. Intinya seperti yang kita alamin sekarang ya, dengan mencuci tangan itu efektif banget untuk mencegah penyebaran penyakit. Di depan karantina persis ada parit yang isinya disinfektan teman-teman. Jadi kita celupkan dulu boots kita agar dipastikan apapun penyakit yang terbawa boots kita akan mati sebelum masuk karantina. Walaupun itu boots yang disediakan Indopieces yang sudah pasti bersih, tetap harus hati-hati.
fasilitas itu harus sangat menentukan, karena dari karantina itu menentukan 2 sertifikat IKI, instalasi karantina, dan sertifikat cara karantina. Jadi dari fasilitas dia dan cara kita melakukan karantina. Salah satu yang utama, kita melakukan pengamatan untuk ikan yang masuk ke dalam penampungan kita. Kita lakukan pengamatan, dan untuk negara-negara bersyarat, ada beberapa negara yang memberikan syarat waktu karantina itu adalah 2 minggu. Jadi kita lakukan pengamatan apakah sehat atau tidak. Nanti setelah 2 minggu baru ikan itu akan sehat dan cukup untuk dikirim ke luar negeri. Di dalam karantina yang langsung menarik perhatian gua justru filternya. Dia terbuat dari toples, teman-teman, bentuknya seperti ini. Jadi toples ini dibikin ada pipa di tengahnya, dan pipa di tengah itu dibikin inlet atau masuknya gelembung udara dari aerator. Ditutup toplesnya dibikin lubang-lubang kecil yang gunanya akan gue jelaskan nanti. Oke, kita kembali ke inletnya ya. Ketika aerator memompa udaranya ke dalam pipa, gerakan gelembungnya tentu menuju keluar ya. Ya, dia pasti nyari jalan keluar lah. Alias dari inlet menuju pipa tengah, lalu dia ke arah atas dan keluar dari pipa toplesnya. Nah, karena gerakan gelembungnya seperti itu, teman-teman, gelembungnya itu menarik dan atau mendorong air ikut naik bersamanya. Dia menciptakan kekuatan menarik air ikut ke atas juga, sehingga nih teman-teman ikut menciptakan kekuatan menarik air dari luar. Jadi ditariknya lewat mana? Melalui lubang-lubang kecil yang ditutupnya itu yang sebelumnya gue ceritakan. Nah, inilah yang dimanfaatkan sebagai filter biologis. Dengan menambah media filter dari lava rock, pasir malang, atau kalau kalian posh mau pakai ceramik ring atau media eksotik lainnya, itu dia akan bisa menyaring kotoran yang terlarut dalam air atau bahkan kotoran yang lumayan besar juga yang tidak terlarut. Caranya gimana? Dia air yang tersedot tadi terpaksa harus melewati media filter ini, sehingga kotoran yang terlarut dalam air akan tercerna oleh bakteri di medianya. Gua rada hati-hati nggak menyebut ini sebagai filter mekanis alias menarik dan menahan kotoran di dalam kolam air, karena biasanya ya, filter ini tidak begitu kuat daya menariknya, sehingga perlu watt yang lebih besar dari power head untuk menciptakan daya menarik yang sama. Oleh karena itu, gua rada hati-hati menyebut filter ini sebagai filter mekanis. Ada keuntungan-keuntungan tambahan yang menjadikan filter ini idola di kalangan pebisnis ikan hias. Pertama, dia ekonomis dan sederhana karena dari satu mesin aerator nih teman-teman bisa dibagi ke beberapa akuarium secara mudah. Kedua, dia dapat memecah permukaan air sehingga terjadi pertukaran gas dan penambahan oksigen. Jadi, satu alat bisa menjadi 2 hal teman-teman. Operasional jadi hemat. Hal positif dari sistem filtrasi di sini adalah setiap akuarium di sini tidak tersambung. Jadi, jika ada satu akuarium yang terkena penyakit tidak menyebar ke akuarium lainnya. Nah, mengenai penyebaran penyakit di karantina ini, jika Indopisces menemukan satu aja ikan sakit dalam sebuah akuarium, maka seluruh ikan di akuarium itu dianggap sakit, karena ada resiko penyakitnya berkeliaran di satu sistem akuarium itu. Dan sebenarnya ikan lain sudah kena, tapi belum kelihatan aja. Artinya, satu akuarium itu batal dikirim, dan satu akuarium itu juga diobati. Sehari sebelum pengiriman, Pak Teguh dan teman-teman di sini memasukkan ikan-ikan di plastik berisi air baru. Dalam waktu sehari itu, teman-teman, ikan akan buang air besar. Nah, di hari ikan akan dikirim, ikan akan dibuang airnya dan kotorannya. Caranya menggunakan baskom berlubang. Jadi, kotoran dan air akan keluar dari lubang-lubang itu dan ikan akan tetap ada di baskomnya. Ikan lalu dipacking ulang, diberi oksigen, lalu diikat dengan karet. Kami juga diajarin cara mengikat plastik dengan benar.
Karet harus gampang dibuka, tapi tidak dapat terbuka jika terbanting. Ini ilmu yang berguna banget teman-teman. Rada dipanjangin dikit ya, coba perhatiin tangannya pelan-pelan. Tetap nggak kelihatan ya? Sama, gue juga susah merhatiinnya. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam kardus dan diberikan heat pack atau cold pack, semacam benda yang tetap menjaga air itu hangat atau dingin selama perjalanan teman-teman. Jadi ini untuk menghindari perubahan-perubahan temperatur selama ikan dalam perjalanan. Setelah itu baru ditutup. Ini memang terlihat panjang ya video bungkusnya, tapi ini penting buat teman-teman yang baru belajar menjadi seller ikan hias atau yang punya cita-cita jadi eksportir. Lihat lapisan-lapisannya dan coba ditelaah fungsinya masing-masing. Sebagian besar lapisan-lapisan ini berguna untuk mencegah kebocoran, lalu yang paling penting adalah menjaga temperatur tetap stabil selama perjalanan. Ini penting banget demi menjaga mortalitas tetap rendah teman-teman. Karena selama perjalanan, dia berada di lokasi-lokasi atau jenis transportasi yang berbeda-beda temperaturnya. Lalu kan kita nggak tahu ya ikan kita ditangani seperti apa ketika dalam perjalanan. Mungkin saja terbanting atau tertimpa benda-benda berat. Sebelum naik ke mobil, kardus-kardus itu ditimbang dulu teman-teman. Karena ikan-ikan itu kan dikirim menggunakan pesawat. Jadi, kardus-kardus tersebut harus benar-benar sesuai dengan berat maksimal yang ditentukan. Kalau kelebihan kan bisa dikenakan biaya tambahan ya teman-teman. Jadi ini harus hati-hati banget karena ini adalah salah satu penyebab kerugian yang terbesar dalam ekspor. Udah Bapak. Kita sampai di akhir video prosesnya ya teman-teman. Ikan telah aman dan diantarkan ke jasa pengiriman. Proses selanjutnya nggak bisa divideoin ya teman-teman. Jadi kita tutup aja sampai sini prosesnya. Ya sini, kamera pertama di sini. Kamera pertama di situ. Ini bukan prewed. Tandanya banyak dong. Contek. Udah kering, tiriskan. Udah gua tandain sih sebenarnya. Halo teman-teman, di sini Indo-Pieces. Bacanya gimana sih? Indo-Pieces gimana sih bacanya? Indo-Pieces. Pisces. Yuk, pulang. Halo teman-teman, di sini Indo-Pieces akan mengadakan giveaway berhadiah 2 buah mousepad. Caranya gampang banget. Kalian hanya perlu Nanti aku tambahin 2 buah mousepad dan apa tadi? Pegangan Apa ya? Itu loh, ini loh, apa sih? ring HP untuk dua orang pemenang. ada lagi tambahannya. Gak ada. Es teh manis 2. Oke, yuk, udah, Ji. Halo teman-teman, di sini Oke. Oke, start. halo teman-teman, di sini Kursinya udah mulai miring. Tadi kayaknya baik-baik aja. Oke. Halo teman-teman, di sini Indo-Pieces akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang berhadiah 2 buah mousepad dan 2 buah ring HP. Caranya gampang banget. Kalian hanya perlu meng-follow Instagram Indo-Pieces dan @Indo-Pieces dan tag ketiga orang teman kamu dan langsung jawab pertanyaannya. Pertanyaannya gampang banget. Silahkan Pak. Sebutkan 3 jenis ikan asli Indonesia. Ikan hias. Ikan hias. Ikan hias. Jangan salah sebut ya. 3. Jadi pertanyaannya adalah kalian hanya perlu menyebutkan 3 jenis ikan. Gua